Kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 110A dan pasal 110B mengatakan bahwa kalau terjadi yang seperti tadi, yang pertama tidak ada sanksi pidana. Yang kedua hanya diberikan sanksi administratif. Nah, kalau di undang-undang sudah ada dan kemudian juga ada surat jaksa agung macam itu, kenapa seorang Surya Darmadi itu ditarik, dipidanakan begitu? Nah, pertanyaan saya Pak, apakah ini tidak menimbulkan ketakutan bagi perusahaan lain yang jumlahnya ribuan dan merupakan momok bagi investor untuk dan bisnis ini Pak, menurut Bapak? Ya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, pada kesempatan ini saya akan membahas satu kasus yang sangat menarik. Ini kasus seksi sebetulnya tentang minyak sawit ini. Kita tahu bahwa Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia sebetulnya. Lahannya sekitar 16, sekian juta, itu terbesar di dunia. Ada potensi yang besar yang menurut saya belum optimal dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan di negara ini. Nah, yang terkait hal itu ada juga peristiwa menarik. Penangkapan salah seorang pengusaha besar di bidang sawit yaitu Pak Surya Dharma oleh Kejaksaan Agung. Ini juga menimbulkan pertanyaan, ada apa dalam bisnis minyak sawit ini? Pak Surya Dharmanya salah atau peraturannya yang bermasalah? Ini menjadi soal. Nah, untuk membahas hal itu saya akan berbincang-bincang dengan suhunya minyak sawit di Indonesia, Bapak Sahat M. Sinaga. Betul. Beliau adalah ketua atau chairman dari Dewan Minyak Sawit Indonesia. M. Sinaga, M-nya apa Pak? Maruli. Oh, Pak Sahat Maruli Sinaga. Betul. Pasti dari Sumatera Utara, nggak usah dibahas. Pak Sahat, terima kasih sudah hadir pada undangan saya untuk podcast hari ini. Ada masalah yang perlu saya minta pencerahan dari Bapak, karena Bapak itu dikenal sebagai suhunya sawit di Indonesia. Siapa? Sahabat Indonesia, beliau ini sudah malang melintang di berbagai perusahaan. Beliau lulusan dari ITB, bekerja di industri sawit dari perusahaan lokal maupun luar negeri, menjadi chairman, menjadi director, managing director, dari titik nol sampai sekarang diminta menjadi ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia. Ini pengalaman beliau sudah tidak bisa dibahas lagi, sudah luar biasa. Pak Sahat, Anda dikenal sebagai suhunya minyak sawit. Ya, Pak Rudi. Oke, sedikit saja. Sudah berapa tahun Bapak menggeluti bisnis sawit ini? Saya mulai terjun di sawit itu sejak tahun 72. Wow. Oh. Jadi kira-kira 50 tahun lalu, waktu saya mahasiswa, untuk ngambil kuliah terakhir itu, kita ada karya utama, itu menjalankan pekerjaan di sawit. Sawit. Bapak lulus tahun berapa dari ITB? Saya lulus tahun 73. 73 udah lulus? Lulus. Terus langsung terjun di Sawit juga. Pegawai di sawit pertama kali? Di perusahaan asing. Perusahaan asing? Iya. Sampai 50 tahun? Enggak. Di perusahaan asing saya lama-lama ganti-ganti gitu ya Pak? Iya, pindah-pindah dan berubah-ubah. Nggak bosan di sawit terus Pak? Enggak. Bapak mencintai sawit kelihatannya? Sangat mencintai, boleh dikatakan. Maka itu saya sangat sedih melihat perkembangan sawit kita ini. Nah, begini Pak. Nah, kalau Bapak sedih, saya harus menanyakan nih. Prospek industri minyak sawit di Indonesia sekarang ini seperti apa Pak? Prospeknya secara umum itu bagus, tapi lingkungan kita yang membuat kita tidak bagus. Prospek bagus sebetulnya, potensinya bagus, tapi kita tidak optimal. Tidak optimal tadi saya bilang, kemudian lingkungannya tidak sehat. Kurang sehat. Apa yang nggak sehat? Kurang sehat itu begini,
seperti kejadian tahun lalu lah, ya, di mana kita produsen terbesar hanya karena minyak goreng aja kita bisa warawiri, ya. Padahal kebutuhan minyak goreng kita itu hanya sekitar 5 juta ton, 6 juta ton. Dibandingkan produksi kita per tahun itu 51 juta ton. Artinya hanya 5%, 10%. 10%. Kenapa kok bisa bermasalah Pak minyak sawit waktu itu? Saya menganalisa dan itu juga sudah saya sampaikan bahwa kita itu menari model Mars. Lagunya lagu Mars. Wow, pakai drap-drap gitu. Itu. Padahal yang diperlukan di sawit itu melankolis. Agak sedikit tenggo. Kenapa? Gini Pak. Saya sangat sepakat dengan konsep yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Waktu kawan-kawan saya dari perusahaan menanyakan kenapa Pak Sahat menyetujui itu, kan itu memberatkan pengusaha. Yang mana? Polisi Pak Jokowi yang mana? Harga di luar negeri jangan kita cascade atau untai ke harga minyak sawit di pasar dalam negeri. Nggak boleh. Jangan. Oke. Jadi harga luar negeri ya sudah, harga domestik harusnya. Nah, saya kasih contoh begini. Kita itu bukan negara kapitalis. Pendidikan kita juga bukan kapitalis. Jadi kalau saya punya pohon durian, kemudian panennya bagus, saya jual dengan baik, masa tetangga saya cuma bau-baunya? Nggak mungkin lah, logikanya itu nggak ada. Kita pun juga sharing kepada tetangga dengan harga yang rendah, tidak seperti harga yang terjangkau oleh tetangga. Iya, konsep itu. Oh iya juga. Nah, cuma polanya bagaimana? Nah, itu yang saya sarankan waktu itu adalah jangan pola domestic market obligation (DMO). Nah, itulah yang model yang Mars tadi. Yang dikembangkan pemerintah gitu ya. Kenapa? Beda dengan batu bara. Kalau batu bara pemainnya cuma satu, yaitu itu PLN. Banyak penambang, domestik gampang dikontrol. Lah kalau ini banyak produsen, banyak distributor dan ditaruh di mana-mana pasti diubar orang. Nah, itu bedanya. Jadi demo enggak bukan saya tidak gitu ya. Tidak ya sekarang berjalan tapi terseok-seok juga. Yang saya sarankan itu adalah model incentive scheme. Ya. Oke, kepada masyarakat tertentu udah kita kasih subsidi langsung ke mereka. Oke, dananya dari mana? Dana dari dana ekspor. Karena ekspor kalau kita sawit kita ekspor dipotong Pak. Oke. Udah diambil dari sini, nutupin itu. Tapi kan itu udah dilakukan juga. Pak Jokowi sudah memberikan. Sempat, tapi balik lagi ke demo. Jadi berubah lagi. Nah, itulah. Sekarang itu, lebih sulit sekarang ini, Pak Rudi. Karena apa? Dunia lagi resesi. Kita mau ekspor pun, untungnya pun tidak ada. Sekarang ini? Tidak ada. Karena kita harapkan adalah untung dari ekspor itulah yang kita pakai untuk menutup subsidi di dalam negeri. Jadi harga sawit dalam negeri itu kalau dibikin kira-kira 18.600 perak kalau mekanisme pasar. Tapi kita jual 14.000 kan. Jadi selisih kan 4.000 itu. Nah, selisih 4.000 itu siapa yang tanggung? Eksportir. Gitu. Dengan dana dari ekspor dia dapat untung tutup. Jadi saya sampaikan kepada para regulator waktu itu, bisnis tidak bisa dikaitkan dengan hati nurani. Bisnis is bisnis, bikin untung atau tidak gitu. Nah sekarang kenapa saya bilang hati nurani? Untung saya dari ekspor, saya pakai cross subsidi untuk menutupi lokal. Itu kan hati nurani itu. Jadi lebih baik udah aja lah saklek saja, insentif berikan kepada masyarakat dan sesuai dengan target. Model insentif scheme ya Pak? Korek. Sudah disampaikan pemerintah? Sudah. Dan pertama. Yang kedua, distribusinya itu jangan diserahkan ke swasta. Swasta itu binatangnya lain.
DNA-nya lain, Pak. Lain DNA-nya. Lebih baik DNA-nya lah. DNA-nya lah. Kalau mereka nggak ada untung, udahlah. Itu jangan diharapkan mereka untuk berbuat. Namanya juga bisnis kan. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita belajar ada model di Indonesia sudah berhasil puluhan tahun, yaitu Pertamina. Pertamina subsidinya juga ada, tapi bisa dikontrol karena dia semua menangani sampai hilir, sampai pengecer. Nah kalau ini diserahkan ke swasta, ya udah bancaan, jadi semua nggak bisa terkontrol. Kalau lewat Bulog seperti itu? Justru itulah. Ada dua Pak. Ada Bulog, ada ID Food. Dan mereka punya jaringan hampir di 300 kabupaten. Sudah hampir 70%. Saya sampai sekarang belum ada jawaban kenapa pemerintah tidak berani menyerahkan distribusi sawit minyak goreng yang rakyat ini, yang bersubsidi ini kepada Bulog. Bulog atau ID Food. ID Food. Kalau itu diserahkan, agak lumayan Pak ya? Pasti. Bukan lumayan, pasti. Solusi juga ya Pak? Correct, solusi. Ini penting ini pada Pak Jokowi, Menteri Perdagangan. Ini Pak, saya mempunyai resep jitu sebenarnya. Tolong jadi pertimbangan dengan serius. Oke, Pak lanjut. Nah, itulah yang kita lihat dan sebagai salah satu model. Jadi kita insentif, distribusi oleh pemerintah dan ini dikontrol. Dan bagusnya pemerintah sudah punya merek, yaitu minyak kita. Minyak kita? Namanya minyak kita. Oke. Jadi branding ini kalau diproduksi swasta, nggak mungkin tidak bisa. Karena brand ini milik pemerintah. Sudah ada awareness-nya kuat. Mulai dari awal. Jadi minyak goreng curah ini akan digantikan dengan kemasan itu. Mulai dari zaman Ibu Mari Pangestu. Pak SBY waktu itu. Betul. 8 menteri saya bilang masa bikin begini aja nggak bisa. Sampai sekarang belum berhasil. Belum. Nah ini mulai dengan minyak kita yang jalan-jalan dan ini yang ribut sekarang nih. Nah, kenapa langka di pasar? Sebabnya nggak ada cuan yang dari luar ini untuk nutup. Maka minyak kita yang 4.000 selisihnya Pak berhenti. Masuk ke yang curah. Curahnya sekitar 2.000 ya sudah rugi-rugi dikit. Nah, jadi sebetulnya Pak Luhut LBP waktu Juni 2022 sudah mencanangkan dunianya akan sulit terhadap minyak. Karena apa? Ada perubahan diet dunia Pak Rudi. Nah ini sering orang lupa. Perubahan diet kita ada 3. 1 karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak. Lemak ini sawit itu ya? Sawit. Karbohidrat udah turun. Orang udah mulai jarang makan nasi atau gandum atau apa. Protein tergantung duit juga karena mahal. Tapi naik. Tapi kalau sawit itu eskalasi dia naiknya tinggi. Nah disinilah harusnya Indonesia melihat potensi yang besar. Dan mengantisipasi itu ya? Iya. Belum Pak? Belum. Pak. Dan ini ada muncul lagi kekhawatiran waktu saya presentasi di World Palm Conference di Kuala Lumpur. Saya bilang ada beberapa potensi yang kalian harusnya kaya raya kalau kalian masuk ke Indonesia. Wah, how can we come? Look, what the latest practice di Indonesia. Jadi buat lifestyle juga harus diantisipasi. Wah, itu. Tapi kalau untuk embargo yang Eropa kemarin Pak untuk minyak sawit itu ada bagus, ada pengaruh nggak? Ada bagusnya juga, shock terapi juga supaya luar negeri itu tahu, kalau tanpa sawit kalian nggak bisa hidup, gitu loh. Kita bisa ada bargaining kita. Jangan terlalu lama, karena kita perlu devisa. Oke, Pak, saya masuk ke lebih teknis Pak tentang pemain atau pengusaha di industri sawit ini. Siap. Itu sekarang ini ada berapa ribu pemainnya Pak? Oke. Pemain Pak, kita lihat ya, pemain di kebun dan pemain hilir. Iya. Oke.
Ada juga yang hulu sama hilir jadi satu? Ada. Ada, oke. Tapi ada juga yang tidak. Oh ya, hanya hilirnya Hanya aja? hilirnya aja dan hanya Yang hulunya hulunya saja. saja. Oke. Nah, itu kalau dikombinasi, jangan dulu dikombinasi, jangan ribet nanti. Yang di hulu saja Pak, itu petani kita itu yang punya sendiri. Jadi kan kebun sawit kita itu ada 3 ownersnya. Satu petani, kira-kira 42% luas dari 16,38 juta hektar tadi. Yang kedua BUMN. BUMN itu kira-kira 4,2%. Itu PTP itu, Pak? PTP. Dan Raja Wali ada di dalam. Yang ketiga adalah swasta. Swasta berapa persen, Pak? Swasta itu hampir 50-an, lebih besar. 51%. Berarti BUMN kecil, Pak ya? Kecil. Nah, itu juga Padahal sudah ada N1 sampai N12, 13, 14. ada Raja Wali juga. Ada Raja Wali. Masih kecil ternyata. Masih kecil. Mereka hanya punya 600.000 hektar. Wow. Tapi jangan lupa, itu ada sejarahnya, saya tahu. Waktu tahun 78, itu presiden kita melihat, wah ini rakyat banyak pengangguran. Dibukalah kebun sawit. Masuklah transmigrasi. Oke. Masuklah dana dan World Bank. World Bank, IFF, KfW, Jerman, Asian Development Bank, semua mendanai. Inilah yang paling terbaik bagi Indonesia untuk untuk menurunkan poverty atau kemiskinan dengan meng-create tenaga kerja. Itu tahun 78. Itulah mula-mula. Berkembang pesat, Pak. Dan jangan lupa tentara kita yang dari timur saat itu kembali ke sini nggak ada kerjaan. Dilatih sama Jerman, KfW, untuk membuat kebun. Itu namanya Opir yang di Sumatera Barat. Oh, ada ya. Dan luar biasa hasilnya. Wah, bangga kita. Jadi tentara pun kalau dikembangkan itu produktivitas. Dan mereka punya etos kerja lebih disiplin gitu ya. Sangat disiplin. Ya. Nah itu berkembang. Nah ada yang membisik kepada para penguasa. PTP itu jangan dikembangkan. Biarlah kami swasta yang berkembang. Itulah ceritanya ini seperti sekarang. Saya ingat Pak, kalau Astra Guru Lestari berapa luasnya? Wah, Astra itu kalau saya nggak salah itu ada sampai 400. Oke, sekarang kan dibatasi 200 ya. Sekarang ini. Udah dibatasin. Oh, ada. Tapi ya masih bisa dia juga. Ini sana, di sini. Namanya beda. Beda. Kalau secara overall dia, saya kira dia mungkin ada sekitar 500-an ribu hektar. Hampir sama dengan semua punya BUMN. Satu PTP. Saya no comment, Pak. Saya sedih saya. Jadi dalam konteks ini kalau memang kita filosofinya sudah sepakat dan saya suggest kita betul-betul sepakat, harga sawit untuk masyarakat kecil harus rendah. Okay. Jangan di-cascade, jangan diuntai dari pasar luar. Itu serahkan ke BUMN. Oleh karena itu BUMN paling tidak harus punya 1,5 juta hektar lahan. Jadi harus kurang nambah 900.000 hektar lagi. Dari mana dapatnya? Itu ada tahun 2007 kalau saya nggak salah 60.000 hektar oleh Mahkamah Agung diambil karena memang bekas hutan. Ada patok. Hutan itu hanya bisa dikatakan hutan kalau ada patok, Pak. Kalau belum ada patok tuh nggak hutan, itu cuma satelit aja. Gitu. Nah ini melanggar, diambil oleh negara. Harus, kalau saya melihat itu paling terbaik, itu diserahkan kepada BUMN. Itu memang dikelola. Nah sampai sekarang itu nggak jelas. Itu ada berapa hektar, Pak? 60.000 hektar di Padang Lawas, Sumatera Utara. Terpenggelai begitu aja? Iya dikelola sama nggak tahu siapa yang kelola itu. Jalan juga itu sekarang. Uangnya nggak masuk ke negara pasti? Enggak ke negara lah. Jadi Pak, ini saya agak dipersingkat. Saya mau tanya ke Bapak. Sebetulnya untuk sampai saat ini, Pak, dengan segala macam konstelasinya, permasalahannya, industri sawit itu masih prospektif atau tidak? Sangat prospektif kalau dikelola dengan baik. Jadi begini Pak Rudi, jangan sampai Indonesia ini mengulangi sejarah
kekeliruan yang lama. Di tahun 18 sampai dengan 2019 kita raja rempah dunia. Terus hilang. Tahun 19 sampai tahun 1950 sebelum perang Korea, kita itu raja karet. Habis itu lenyap. Lah kalau nggak dikelola ini, apakah sawit ini masih ada tahun 2045? Bapak ingat, maaf Pak, Bapak saya ingatkan juga ini, cengkeh. Cengkeh, itu. Cengkeh bisa hilang Pak. Podo wae. Waduh Pak, ya. Ada BPPC malah hilang gitu. Malah lenyap. Nah, menjawab pertanyaan Pak Rudi tadi, kalaulah kenyamanan berusaha ini terusik, karena kitab suci pengusaha itu apa? Cuma 2. Konsistensi regulasi dan keamanan. Kepastian hukum dan keamanan. Itu. Oke, Pak, saya mau nanya ini. Bapak tadi bilang kenyamanan. Nah, saya mengambil kasus yang tadi saya bilang di awal. Kasus penangkapan dan penahanan Pak Surya Darmadi. Ya. Beliau disangkakan ada permasalahan masa lalu gitu ya. Sekarang dan itu sangat sensasional Pak, karena diekspos oleh Kejaksaan Agung itu berpotensi merugikan negara ratusan triliun gitu, sehingga disita semua gitu. Nah, pertanyaannya, apakah memang benar? Pertanyaan saya, Pak Surya Darmadi yang PT Duta Palma waktu itu benar melanggar atau tidak sebetulnya? Yang salah di mana menurut Bapak? Saya kalau melihat, saya juga berpengalaman di perkebunan. Siap. Saya tidak melihat ada perkebunan itu yang melanggar. Termasuk Duta Palma ini? Termasuk Duta Palma. Oke. Alasannya apa? Tidak mungkin perkebunan nanam kalau belum ada izin-izin. Pak, boleh digambarkan izin untuk sampai menanam itu dari awalnya apa Pak? Pertama, si pengusaha itu mengajukan izin prinsip dulu, kepada Pemda. Kalau itu kabupaten, satu kabupaten. Tapi kalau 2 kabupaten ada provinsi. Provinsi. Anggap kedua kabupaten, maka dia harus ke provinsi. Sesudah izin prinsip, izin lokasi. Siapa yang mengeluarkan Pak? Pemda. Pemda tetap, Ini mereka lihat tata ruang, ini yang cocok untuk perkebunan. Sesudah itu, begitu diberikan izin lokasi, maka si pengusaha ini akan mengurus pembebasan lahan. Karena banyak juga masyarakat yang tanamannya ada di situ dan lain-lain diganti. Nah, sesudah itu selesai, dia akan merubah itu jadi HGU. Siapa yang mengeluarkan? HGU dari pemerintah. Dalam hari ini? Pemda. Pemkap lah. Kalau dia di kabupaten atau di Pemda kalau itu di 2 kabupaten. Nah, kemudian dia urus izin usaha perkebunan. Berarti Kadeptan. Kementerian Pertanian. Jadi yang mengeluarkan izin usaha perkebunan itu IUP, Kementerian Pertanian. Jadi pengusaha tidak boleh nanam, tidak bisa nanam kalau belum ada IUP-nya. Nggak bisa. Dan juga yang on top of itu lagi, bank tidak akan membiayai dana perusahaan ini kalau tidak jelas. Ada IUP-nya segala, nggak mungkin. Dan IUP itu bisa muncul kalau sudah ada izin prinsip segala macam di bawahnya. Selesai. Jadi kita melihat di mananya. Jadi saya melihat ada lagi isu katanya keterlanjuran. Ini di luar negeri sangat sensitif ini kita. What do you mean by that? Katanya. How can a company sebagai produsen yang sesuai dengan regulasi yang ada keterlanjuran? Kalau yang terlanjur itu ya yang memberikan izin, bukan si pelaku usaha. Itulah kira-kira. Jadi dan jangan lupa Pak, per hektar itu harus mengeluarkan kira-kira 100 juta per hektar. Iya, biaya sampai dia tertanam. Jadi mulai pembebasan dan clearing segala macam. Semua sampai dia mulai panen. Nah, mana mungkin orang kalau izinnya nggak beres-beres dia
keluarkan 100 juta itu kan bunuh diri Gini, namanya. ini makanya kasus Pak Surya Dharma ini menarik Pak ya. Saya mengutip Pak, tahun 2010 itu terbit surat Jaksa Agung nomor 072A garis miring A garis miring 2010 tentang kalau ada permasalahan yang tadi keterlanjuran dalam tanda kutip tadi diselesaikan di luar pengadilan dengan win-win solution. Ini dari Kejaksaan Agung Pak. Nah, pertanyaannya kalau Pak Surya Dharma dianggap ada keterlanjuran, kenapa surat dari JA ini tidak dipakai atau sudah dibatalkan? Saya tidak tahu. Dan itulah yang membuat Pak Rudi di luar negeri itu bingung. Nah, satu lagi Pak, mohon maaf, ini tolong Bapak tanggapi. Ada lagi yang paling seksi sekarang Pak. Ada Omnibus Law, Undang Cipta Kerja. Oke. Kemudian di MK dan kemudian keluarlah Perpu yang terakhir nih Pak. Nah, kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 110A dan pasal 110B mengatakan bahwa kalau terjadi yang seperti tadi, yang pertama tidak ada sanksi pidana. Yang kedua hanya diberikan sanksi administratif. Nah, kalau di undang-undang sudah ada dan kemudian juga ada surat Jaksa Agung macam itu, kenapa seorang Surya Dharmadi itu ditarik, dipidanakan begitu? Nah, pertanyaan saya Pak, apakah ini tidak menimbulkan ketakutan bagi perusahaan lain yang jumlahnya ribuan dan merupakan momok bagi investor untuk dan bisnis ini Pak, menurut Bapak? Ya, ada dua Pak. Satu ya, ketakutan bagi investor untuk datang. Jangan lupa ya, bahwa daerah Katulistiwa inilah yang terbaik untuk tumbuhnya sawit. Jadi potensi yang ada ini sangat menakutkan orang. Bagaimana kita nggak boleh selfish Indonesia ini. Kita juga harus mampu memenuhi kebutuhan dunia akan minyak. Gitu. Oleh karena itu, dalam konteks ini tadi, itulah yang menjadi kekhawatiran. Bukan hanya Surya Dharmadi saja. Ini berapa ratus lagi perusahaan lain yang punya kasus sejenis. Ya, Pak, saya catat Pak, ini ada kalau di dalam proses ada 1.188 perusahaan yang berpotensi diproses seperti Surya Dharmadi. Nah, saya tahu satu perusahaan berapa ribu karyawan, berapa anak istri dan sebagainya, berapa ratus ribu yang terdampak. Nah, yang saya takutkan Pak, satu tentang kepastian hukum tadi. Korek. Gitu. Kemudian, apakah ini bisa selaras dengan semangat presiden untuk mendatangkan investor kalau modelnya ketidakpastian hukum itu terus berkembang? Saya kira tidak. Sangat kontradiktori dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya. Kalau kita lihat, jangan lupa kita ini negara besar. 273 juta orang, dan itu yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden di mana-mana pun, termasuk di Bali G20 kemarin itu. Oleh karena itu, kita lihat sekarang penghasil devisa terbesar itu siapa? Sawit. Lah kalau ini dibancain dan tidak jelas, kita harapkan marilah bijak ini diselesaikan dengan baik. Jangan-jangan sampai nanti ini menjadi quo vadis bagi industri sawit Indonesia. Dan ini sangat berbahaya. Siapa yang perlu? Menurut Bapak ancaman serius Pak? Oh, sangat serius. Dan ini yang saya peroleh waktu saya presentasi di World Palm Oil Congress, konferensi yang di Kuala Lumpur. Dan termasuk waktu saya presentasi di Phnom Penh, ASEAN Engineers. Bapak mohon maaf, yang tadi saya sampaikan bahwa ada ribuan perusahaan dan ratusan tenaga kerja otomatis itu akan terancam kalau penerapan hukum dilakukan seperti yang dilakukan kepada Pak Surya Dharmadi. Nah, apakah menurut Bapak ya sebagai pihak luar yang netral, yang objektif itu terkesan Kejaksaan Agung mengabaikan Undang-Undang Cipta Kerja ya? Kita sangat antusias waktu Undang-Undang Cipta Kerja akan dikeluarkan sebagai jalan keluar daripada berbagai macam kemelut, terutama di situ intinya adalah bagaimana membuat perizinan itu sesingkat mungkin dan permasalahan yang ada diselesaikan dengan baik. Jangan menimbulkan permasalahan baru.
Nah, terkait dengan ini sangat riskan kalau di persoalan yang kasus dengan di kebun Surya Surya Darmadi, perusahaan Duta Palma ini. Karena saya khawatir perusahaan-perusahaan itu akan gelisah semua. Kalau itu diputuskan itu, mereka merasa tidak adil, ya mereka bisa mengajukan itu ke Mahkamah Internasional. Arbitrase. Oh iya, kenapa tidak kan? Kami berusaha di Indonesia menjalankan regulasi yang ada. Dan ini banyak juga perusahaan asing kena yang sejenis ini nih. Yang mereka pikir semua HGU sudah beres, perizinan beres, mereka datang kan gitu membeli dengan yang ini. Tiba-tiba dikenakan begini, jadi saya kira padahal mereka sudah mengikuti prosedur, Pak. Sudah, dan ini sangat blunder. Jadi tolong, kalau saya menganjurkan Pak, mari kita berhati-hati untuk menangani ini terlepas daripada ego sektoralnya. Karena ini adalah masa depan Republik. Bayangkan sekian ratus triliun dana devisa yang bisa diperoleh dari sini. Apakah kita harus mengorbankan Republik ini hanya sekedar ini? Kan saya kira juga tidak. Kalau Bapak sebagai punya otoritas, sebagai chairman dari Dewan Minyak Sawit Indonesia, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Presiden? Yang ingin saya sampaikan adalah mana lebih benefit yang terbaik bagi Republik itu, mana yang paling penting kita, ya toh? Devisa terus jelas, tanpa itu kita tidak akan bisa bergerak. Employment jelas, tanpa itu kita tidak bisa. Jangan lupa juga pajak dari perusahaan itu juga demikian besar terhadap masukan ke APBN. Hanya karena ya diselesaikanlah. Kalau ada persoalan-persoalan, settle dengan baik. Ada kejelasan hukumnya. Dan sudah ada aturannya, Pak? Sudah ada aturannya, ikutkan saja ke situ. Kalau saya sarankan itu. Jadi jangan membuat Republik ini menjadi noise, gaduh, ribet, sehingga investor pada takut masuk. Nah, padahal kita itu negara produsen sawit terbesar Indonesia. Dan sampai sekarang, kalau saya contohkan begini Pak, kepada beberapa bapak-bapak menteri, waktu saya ditanya bagaimana pendapat Pak Sahat tentang Indonesia persawitan, saya bilang ini kita ini secara ukuran sudah Mike Tyson, besarnya itu. Terus perusahaan negara tetangga kita itu masih kelas layang. Tapi mereka lebih jago bertinjunya daripada kita. Jadi kita kalah. Nah, mari kita, kejagoan kita bertinju itu kita bangkitkan. Regulasinya bagus, bagaimana menarik investor, sehingga minimal 65% daripada produksi sawit kita itu ada di dalam negeri. Sehingga kita tidak didikte oleh pasar luar negeri. Nah, itu belum ada konsep sampai ke situ. Nah, dengan kejelasan regulasi, jadi saya berharap Pak, sebagai Dewan Sawit juga mengharapkan ini tolong diselesaikan dengan cepat dan aman. Apakah Bapak sebagai di Dewan Sawit, Dewan Minyak Sawit Indonesia ini tidak bisa memberikan pandangan kepada Kejaksaan Agung, Pak, terkait kasus Duta Palma ini? Saya kira bisa aja kalau dimintakan ya. Apa pandangan para pelaku usaha terhadap kasus ini? Apa akibatnya kalau sampai dibeginikan? Nah, itu bisa kita sampaikan. Pak, saya kok poinnya sudah dapat ya dari apa Bapak tadi itu. Satu tentang betapa hebatnya potensi besar di industri sawit kita. Terus kemudian sebetulnya yang diinginkan nggak terlalu berlebihan, hanya kepastian hukum. Persis. Itu kan, dan stabilitas keamanan itu yang penting. Iya, dan itulah kitab sucinya mereka. Hanya itu saja. Ya, Nggak terlalu nggak muluk-muluk. Dan apalagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada itu. Ikutin saja undang-undangnya. Itu saja Pak. Pak, saya kira ini poin yang penting ya. Terus yang terakhir saya sama Bapak, kalau misalkan Bapak ingin memberikan wawasan kepada aparat Kejaksaan Agung atau mungkin kepada Jaksa Agung sendiri, apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya ingin sebetulnya delik aduannya itu apa? Itu saya juga belum tahu persis.
Kemudian yang kedua, praktisi di lapangan itu apa? Sehingga nanti beliau-beliau itu bisa melihat, oh ini rupanya di lapangan. Dan saya netral, saya tidak punya perusahaan. Objektif Bapak ya? Sangat netral melihat ini. Yang saya melihat adalah kita sebagai negara besar, penghasil sawit besar, jangan selfish. Jangan hanya untuk kepentingan diri. Kita juga hidup di dunia ini sama dengan penumpang di perahu. Kita juga harus memberikan kontribusi kepada negara-negara miskin lainnya dengan harga sawit yang relatif affordable. Kalau saya melihat di situ Pak. Dan jangan lupa, sawit kita ini sudah 100 tahun dipecundangin dengan teknologi barat. Ini yang segera harus kita rubah supaya kita bisa memberikan kontribusi kepada dunia, memberikan kesehatan dengan udara yang lebih bersih. Tidak seperti sekarang ini perusahaan sawit kita dengan tingkat emisi karbon yang tinggi. Teknologi ada. Nah, itu yang perlu kita tonjolkan ke dunia ini. Indonesia ini perlu diperhitungkan sebagai negara besar juga. Itu yang perlu. Dan sawit adalah salah satu komoditi yang jadi andalan. Jangan sampai seperti cengkeh tadi. Jangan seperti karet, jangan seperti perambah. Masa keledai jatuh ke lubang yang sama 2 kali? Kira-kira begitu gambarnya Pak Rudi. Pak Sahat, terima kasih. Ini pencerahan singkat tapi sangat mengena karena yang menyampaikan orang yang sangat capable. Moga-moga bermanfaat Pak Rudi. Saya terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam untuk teman-teman yang lain. Ya, kasih, baik. Pak. Sahabat Indonesia, demikian pencerahan sedikit dari Pak Sahat M. Sinaga, Bapak Sahat Maruli Sinaga. Beliau adalah chairman dari Dewan Minyak Sawit Indonesia. Ini yang sebetulnya saya angkat ini terkait dengan kasus yang menimpa Bapak Surya Darmadi, yaitu PT Duta Palma Group, karena disangkakan ada keterlanjuran tadi sehingga dia ditangkap dengan ancaman hukuman yang sangat sensasional, seumur hidup gitu ya, dan disita katanya berpotensi merugikan negara. Saya penasaran nih, merugikan negaranya di mana ini? Tapi saya mendapatkan jawaban dari Pak Sahat bahwa ada keterlanjuran. Tidak mungkin seorang pengusaha itu melakukan usaha tanpa harus mengikuti prosedur yang sudah ada. Dan itu semua sudah dilakukan. Jadi kalau adanya keterlanjuran, bagaimana negara harus bersikap? Nah, sudah ada surat Jaksa Agung tanggal tahun 2010 maksud saya nomor 072A garis miring 2010 yang mengatakan kalau ada keterlanjuran yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Sahat diselesaikan di luar pengadilan dengan win-win solution. Dan ini diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi payung hukum dari segala permasalahan ini di pasal 110A dan 110B yang mengatakan kalau ada masalah seperti Duta Palma ini, yang pertama tidak ada pidana, yang kedua hanya diberikan sanksi administrasi. Ini sebetulnya menjadi payung hukum. Nah, pertanyaannya mengapa Kejaksaan Agung tidak mengikuti undang-undang yang di atas ini? Ini menjadi pertanyaan menarik dan sudah ada wawasan pandangan yang diberikan oleh Pak Sahat M. Sinaga bahwa Jaksa Agung harus berpikir luas tentang Indonesia. Potensi kita luar biasa besar. Sawit itu salah satu memberikan sumber kontribusi devisa yang terbesar. Ada 16, sekian juta sawit dan ini kita sudah lama 100 tahun kata Pak Sahat dipecundangi oleh luar negeri. Mengapa masalah-masalah seperti ini masih muncul dan apa yang terjadi dengan Surya Dharma dan Duta Palma ini benar-benar menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri sawit di Indonesia. Dan kegelisahan bagi industri sawit juga ya, banyak. Ini kegelisahan yang paling mendasar. Nah, sebetulnya sahabat Indonesia yang diinginkan oleh para pengusaha sawit atau mungkin pengusaha yang lain itu hanya 2. Yang Bapak Sahat bilang katanya kitab sucinya. Yang pertama adalah adanya kepastian hukum dan yang kedua stabilitas keamanan. Ini penting supaya kita berusaha dengan baik dan itu selaras dengan apa yang diinginkan oleh Presiden, ingin mengundang investor asing dan Presiden begitu gigih
untuk meningkatkan devisa dari potensi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan pencerahan yang diberikan Pak Sahat ini dipahami secara jernih dengan rendah hati oleh Kejaksaan Agung sehingga permasalahan-permasalahan ini segera diselesaikan dengan baik. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.